Ya, saya menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Milda. Ya, yang pertama adalah bagaimana dengan puasa Syawal dan mengqada puasa. Mungkin maksudnya ini mengqada puasa pada waktu bulan Syawal, ya, bertepatan pada bulan Syawal. Jadi ini sehingga apakah bisa digabung, ya, sekaligus melaksanakan puasa Syawal. Jadi puasa Syawal ini keutamaannya siapa yang berpuasa Ramadan, ya, syaratnya puasa Ramadan kemudian berpuasa 6 bulan pada bulan Syawal, maka sama, ya, 6 hari, ya, 6 hari pada bulan Syawal itu sama dengan berpuasa setahun penuh, ya. Nah, jadi sebagian di antara ulama yang ada yang mengatakan seperti pendapat itu, bahwa seseorang yang mengqada puasa pada bulan Syawal, ya, di mana qada puasanya itu mungkin 6 hari, ya, 6 hari baik secara berurutan maupun terpisah-pisah selama dalam bulan Syawal, maka itu bisa sekaligus dia niatkan dia mengqada puasa sekaligus niatkan puasa Syawal. Itu dasarnya bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Ternyata bisa Pak Ustaz? Ya, bisa. Oh iya. Nah, itu salah satu pendapat. Iya, baik. Ya. Sedangkan ada juga pendapat yang lain bahwa yang wajib itu harus dipisah dengan yang sunat. Begitu kan? Nah, kalau ada puasa itu kan wajib. Baik, iya, ya? betul. Nah, sedangkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal itu sifatnya sunat. Nah, jadi pendapat yang seperti ini mengatakan harus dipisah. Ya, jadi memang ada dua pendapat. Ya. Jadi tinggal dipilih ini Pak Ustaz? Iya, wallahu a'lam seperti itu. Yang mana kita mau pilih, ya, ini? Apa yang selama ini kita pahami, kita yakini, itulah yang kita lakukan. Ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini kalau kita itu berupa beras 2,5 kilogram. Iya. Ya. Per satu orang. Iya, atau 3,5 liter. Nah, ternyata ada orang yang berzakat fitrah tetapi tidak cukup, tetapi justru dia mampu membeli kue, membeli gorden, ya, membeli kursi baru. Iya. Ya. Nah, bagaimana seperti ini, ya? Nah, sebenarnya simpel saja. Yang namanya zakat fitrah itu sama dengan ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Misalnya sholat 5 waktu itu 4 rakaat zuhur, asar, isya, 4 rakaat. Wajib. Ya? Seperti itu. Jadi tidak bisa dikorting menjadi 3 rakaat atau 2 rakaat, ya. Ya, jadi tetap seperti itu sehingga harus disempurnakan, ya. Kenapa? Karena memang dia punya kemampuan. Tapi bagaimana dengan yang penerima penyalur zakat ini? Apakah bisa menerima kalau tidak sesuai timbangan zakatnya, Pak Ustaz? Ya, tentunya bagi penyalur zakat ini juga dia punya tanggung jawab, ya, sebagai penerima zakat. Oleh karena itu, ya, dalam rangka memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat, kepada umat, itu harus menjelaskan bahwa zakat fitrah itu harus sempurna sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Karena wajib. Karena itu sifatnya wajib, tidak bisa dikurangi. Kalaupun diterima, mungkin tidak semua anggota keluarga. Ya, yang ya dicukupkan saja berapa misalnya yang masuk, misalnya hanya 10 kg, berarti itu hanya bisa menampung untuk 4 orang. Kalau ternyata di situ ada 5 orang, maka yang satunya tidak diterima dulu. Karena ini juga masalah pertanggungjawaban. Berarti berdosa Pak Ustaz? Iya. Walau-walau, ya. Itu bagaimana kalau kewajiban itu tidak dilakukan, tentunya berdosa, ya, seperti itu. Ya. Baik. Pertanyaan kedua tadi dari Ustazah Isniwati, ini terkait dengan puasa tapi suka menggibah Pak Ustaz. Bagaimana ini? Iya. Jadi puasa itu ada tiga tingkatan, ya. Menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah puasa awam. Puasa awam itu, ya, yang penting dia sudah berniat, ya. Kemudian dia menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya, sesuai dengan yang ada dalam fikih, makan, minum, berhubungan sama istri, sengaja muntah, ya, dan sebagainya yang membatalkan puasa, ya, maka itu puasanya sudah sah, ya, sudah sah. Itu secara fikih sudah sah. Tetapi apakah mendapat pahala atau tidak? Nah, itu harus meningkat ke puasa tingkatan
Yang kedua yaitu shaumul khusus, puasa orang yang khusus. Apa itu? Selain menahan hal-hal yang membatalkan puasa, juga harus menahan diri dari segala macam dosa. Ya, termasuk dosa itu kalau menggibah, ya, menahan mulut kita berbohong. Nabi mengatakan, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innamas siyamu minal lagwi warafati." Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa itu menahan diri dari ya hal-hal yang permainan yang tidak bermanfaat dan rafas. Rafas itu berbicara buruk, berbicara kotor, ya hal-hal yang sifatnya jorok dan sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan, "Malam yadak qala zuri wal amala bihi fa laysa hajatun fi ayat at'amah wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta atau melakukan kedustaan, misalnya curang atau menipu, sedangkan dia sementara berpuasa, ya, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ya, oleh karena itu ada di antara ulama fikih sendiri seperti Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Hazm berpendapat kalau ada orang yang sementara berpuasa kemudian sengaja dia ghibah, ya, membicarakan aib orang lain, ya, sengaja dia berdusta, sengaja dia bersumpah palsu dan sebagainya, atau melakukan kecurangan, maka batal puasanya dan dia harus mengqada puasa itu. Batal ya, Bu? Ya, itu dalam menurut ulama fikih sendiri ada seperti itu pendapat itu, seperti Imam Al-Auza'i. Nah, kemudian puasa tingkatan ketiga, saya kira ini sulit, ya. Agak sulit ini tingkatan ketiga, ya. Kenapa? Karena selain tadi menahan dosa-dosa, menahan hal yang membatalkan puasa, juga menahan diri dari menahan hati dari hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika sementara berpuasa dia harus selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya bertanya kepada istrinya, "Bu, nanti sore kita buka apa?" Ya. Maka menurut orang-orang yang berpuasa tingkatan ketiga ini itu puasanya batal. Kenapa? Karena dia sudah berpikir dia sudah berpikir tentang buka puasa, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara berpuasa. Oleh karena itu ada orang yang ketika berpuasa sebulan penuh dia tinggal di masjid hanya untuk memelihara puasanya itu. Tapi kalau kita ini ingin berpuasa, puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa di masa lalu, maka mestinya juga puasa yang kita lakukan sekarang jangan diisi dengan dosa-dosa, ya. Karena Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan betul-betul mencari pahala ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi tentunya kita pahami, puasa yang bisa menghapus dosa-dosa yang masa lalu itu adalah puasa yang diterima, yang memang bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi tujuan kita berpuasa itu kan la'allakum tattaqun. Begitu, ya. Bagaimana kalau kita mau membersihkan misalnya lantai, kemudian kita menggunakan kain pel yang kotor, tentu tidak bisa bersih. Nah, kan begitu. Jadi oleh karena itu, mari kita pahami bagaimana hakikat puasa yang sebenarnya, ya. Termasuk ibu-ibu tidak usah sebenarnya mengeluh kalau bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita kan cuma makan 2 kali satu hari. Lebih hemat ya, Pak Ustaz? Lebih hemat. Mestinya pengeluaran kita di bulan puasa Ramadan untuk konsumsi kita di rumah tangga berkurang. Mestinya begitu, ya. Kenapa? Karena berkurang makan kita. Kalau kita di bulan puasa, bulan Ramadan, kita buka puasa dengan meminum 1 gelas air putih, ya, ditambah 1 iris kue bol misalnya, itu kita sudah kenyang, ya, tidak perlu lagi, ya. Nah, banyak orang-orang yang kemudian ketika dia berpuasa, dia ternyata masih dikalahkan oleh hawa nafsunya. Contohnya, Pak Ustaz? Contohnya, kalau mau buka, ya, ketika dia pergi belanja di pasar sementara berpuasa, tadi niatnya cuma mau beli minyak goreng, terigu, dan beras. Tapi sampai di pasar dia beli juga cendol, es krim, ya. Dia beli pisang hijau, es buah, dia beli semua, ya. Nah itu. Yang kedua, contohnya lagi, ketika diundang berbuka puasa,
apalagi yang mengundang orang kaya. Di situ ada kondro, ada sate, ada kari, ya, ada es buah, ya, ada es teler, ada buah-buahan. Itu semuanya dimakan semua itu. Digembak semua. Artinya balas dendam. Ya, balas dendam. Itu artinya puasa kita belum mampu mendidik kita menjadi orang yang mengendalikan hawa nafsu atau bertakwa. Nah, jadi harus dipahami betul apa itu puasa. Jadi saya biasa heran memang itu kenapa bulan Ramadan ini justru naik harga-harga. Ya, betul. Ya baguslah kalau misalnya di situ banyak permintaan karena mungkin ada buka puasa, ada untuk bikin santunan kepada kaum duafa. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Tetapi kalau justru itu kemudian masuk hanya untuk konsumsi pribadi, keluarga, lalu seperti itu, saya kira ini sudah berlebihan ya. Artinya ini sudah melenceng dari tujuan makna kita puasa itu. Bagaimana mengendalikan diri dari pengaruh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan cuma mak gosip ibu-ibu nih. Hawa nafsu itu salah satunya menahan godaan untuk tidak beli es buah, es cendol, agar-agar, tetu. Jadi bukan nanti cukup dengan tetu saja, ada juga langsung dengan nasi, itu sudah bisa bikin kenyang. Karena kayaknya kalau balas dendam itu waktu buka Pak Ustadz kayaknya bikin susah ibadah juga Pak Ustadz. Ya, jadi Nabi SAW sudah mengajarkan kita bagaimana kita ini dalam hal mengkonsumsi ya, makan minum. Kul washrabu wala tusrifu. Makan, minum tapi jangan berlebihan. Kul washrab ya, walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wa mahilatin. Jadi semuanya itu harus sederhana, pola hidup sederhana. Nabi mengatakan ma mala adami ruga al-syarra min batnihi. Tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh manusia lebih buruk daripada perutnya. Tidak ada, ya. Biasa di Adam lalu kiamat yukim naput sulbahu. Cukuplah beberapa suap saja itu yang dimakan oleh manusia yang bisa menopang dia punya tulang rusuk. Fa'inka adalah mahalata, tapi kalau memang tidak bisa, mungkin ada yang kerjanya itu sebagai porter, petani, nelayan, butuh energi besar, ya lebih, maka sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas, udara. Nah, ini tidak biasa kalau diundang buka puasa masuk semua ke makanan dengan 100% makanan. Akhirnya tidak bisa bernapas. Nah, itu ya. Akhirnya tidak bisa pergi sholat lagi karena sudah mengantuk. Jadi ini ibu-ibu, jangan sedih kalau misalkan kita buka cuma dengan tetu sama teh. Kalau kita lihat keluarga lain itu buka ada es cendol, es buah, agar-agar segala macam. Jangan kita sedih kalau cuma buka dengan tetu misalkan sama teh atau dengan pisang goreng. Justru itulah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga makna yang diajarkan oleh Islam ketika berpuasa. Baik, selanjutnya kami mengundang pendengar untuk bergabung.